Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Satria Laksana Jaya Matahari, yang kedua adalah Mbak Laili, yang ketiga adalah Mbak Risma. Kami akan mempresentasikan materi makalah konflik organisasi. Dalam presentasi kali ini memiliki submateri definisi konflik itu sendiri, jenis-jenis konflik, faktor yang mempengaruhi konflik, yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Definisi, setiap organisasi pasti memiliki suatu hal yang bertentangan satu sama lain di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya, seperti adanya pihak-pihak yang merasa terhalangi keinginan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Konflik dapat timbul dengan perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan yang berbeda. Jenis-jenis dari konflik itu sendiri menurut Wirawan antara lain: 1. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Ketiga, ada konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Wah, agak cepetan nggak sih ini? Kewalahan. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antara kelompok. Konflik antara organisasi, contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasar pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik dalam organisasi. Konflik merupakan proses yang dinamis, bukan kondisi yang statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu konflik. Antara lain, yang pertama adalah antecedent condition or latent conflict, merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang, tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini belum tentu mengawali proses suatu konflik. Sebagai contoh, tekanan yang didapat departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak keras memenuhi keinginannya masing-masing. Disinilah dikatakan konflik bersifat laten, yaitu berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Yang kedua adalah perceived konflik. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Sebagai dalam kasus di atas, bila manajer penjualan dan manajer produksi memiliki kebijaksanaan dalam bekerja sama, mengatasi masalah permintaan pasar yang mendesak, bukannya konflik yang akan muncul, melainkan kerjasama yang baik. Tapi, jika perilaku kedua menimbulkan perselisihan, konflik itu akan berlanjut. Yang ketiga adalah felt konflik. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman, dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Yang keempat adalah manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumen, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruksif. Yang kelima, konflik resolution or suppression. Konflik resolusi atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara.
kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terkadang terjadi pengacuan atau suppression dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mencoba mengacukan begitu saja ketika terjadi perselisihan konflik. Konflik juga dapat dikatakan selesai jika salah satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain. Yang keenam atau yang terakhir, konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimalisir konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tetapi, jika yang tertinggal adalah perasaan tidak enak dan ketidakpuasan, hal ini dapat menjadi kondisi yang potensial untuk episode konflik yang selanjutnya. Pertanyaan kunci adalah apakah pihak-pihak yang terlibat lebih dapat bekerja sama atau malah semakin jauh akibat terjadinya konflik. Penyelesaian konflik terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, ada pengenalan. Pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang terindikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam deteksi, tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Dan yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan ada selalu keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Kesimpulan dalam sebuah organisasi ada perbedaan yang menimbulkan konflik. Ada 5 jenis konflik menurut Wirawan, antara lain konflik interpersonal antar individu atau kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antara organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik dalam organisasi menurut Lutnas adalah attention, condition, or latent conflict, perceived conflict, manifest conflict, conflict resolution or suppression, konflik alternatif. Dalam penyelesaian konflik, ada beberapa langkah dasar untuk mengatasinya, seperti pengenalan diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian presentasi kami dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.